Webcam resolusi 2K wide lens harga 500 ribuan atau mau webcam resolusi Full HD tetap wide lens tapi harganya setengah dari yang satu ini. So, jadi ini adalah webcam terbarunya dari NYK dengan seri A50 Crusher. Apakah bagus atau jauh lebih jelek daripada si Albatros ini? Oke, kalau kalian penasaran, mending kita langsung bumper dulu. Selamat datang di channel Nyantai dengan gua Aldi, dan di channel ini kita biasa ngebahas hal-hal tentang teknologi dengan nyantai di pembahasan seperti laptop, PC, gear gaming, atau aksesoris lainnya. So, buat kalian yang tertarik dengan konten kita, bisa aja subscribe channel ini dulu, dan mungkin juga kalau kalian tertarik buat join ngobrol bareng teman-teman nyantai lainnya, bisa aja nih join Discord kita yang linknya itu ada di deskripsi. Kalian bisa bahas informasi, sharing rekomendasi, dan ngobrolin produktif lainnya di sana, oke? So, sebelum itu gue mau tau dong, kalian di sini tuh banyak gak sih yang butuh sebuah webcam? Nah, pastinya kan kalau kalian pakai komputer di rumah harusnya butuh ya. Kalau laptop, coba laptop. Butuh gak sih? Kan laptop sendiri aja udah ada webcamnya gitu. Coba komen, sharing tentang kalian gimana, dan kalau misalkan kalian mau pakai webcam atau udah punya webcam, webcamnya apa nih yang pakai sekarang? Jadi ini adalah webcam barunya dari NYK di seri Nemesis A50 Crusher. Full HD webcam punya, cuma sebetulnya ini adalah pilihan lainnya dari webcam Full HD NYK juga daripada seri A75 Hexa. Harganya sama, cuma dari speknya itu beda. Tinggal kalian maunya yang mana aja. So, untuk A50 Crusher ini punya spesifikasi di Full HD resolusinya. Ada mic pula, bisa diputar 360 derajat, terus pakai wide lens juga. So, basically ini nggak sekedar kayak webcam laptop kalian yang 720p di-upgrade ke Full HD atau 1080p. Ada fitur lainnya yang perlu kalian pertimbangkan juga. Pertama-tama dari desainnya dulu, bentuknya ini cukup compact dan lebih mini dibanding kakaknya, si Albatros punya. Bentuknya kokoh, dengan yang gue dapet ini warna hitam, punya finish yang cukup oke. Terdapat dua indikator pada webcamnya, power dan lampu, yang menunjukkan kalau power itu adalah webcamnya sedang terpasang atau tidak, dan lampunya itu adalah webcam yang sedang digunakan atau tidak. Lumayan nih untuk penanda kita tahu atau tidak nih kalau misalkan webcamnya digunakan di background. Cuma mungkin ini kayak semacam trade-off-nya aja dari si NYK. Kita dikasih indikator nyala, tapi kita nggak bakalan dapet visor penutup untuk si lensanya. Jadi kalau kalian ingin bener-bener aman selagi nggak dipakai webcamnya, nggak bisa ditutup nih. Paling solusinya ya puter aja webcamnya ke arah tembok datar ya. Mungkin seperti itulah. Dan semenjak webcamnya ini bisa diputar hingga 360 derajat, otomatis kabelnya ini akan terpasang langsung di bodi webcamnya, tidak di mountingnya, yang mana menurut gua untuk estetika sedikit mengganggu ya. Dan gua sendiri agak bingung juga untuk penggunaan 360 di sebuah webcam itu apakah penting banget atau enggak. Cuma kalau misalnya sekedar swivel aja yang 180 derajat, gua rasa sih udah cukup banget lah buat dipakai sehari-hari. Kabelnya juga cukup panjang, di sekitar 1,7 meteran. Cukup lah buat routing, dan port yang digunakan sudah menggunakan port USB-A. Mountingnya standar berbentuk mulut buaya dengan grip yang cukup kuat, dan di sisi bawahnya juga terdapat lubang baut untuk kalian pasangkan untuk tripod atau aksesoris lainnya, semisal kalian ingin pasangkan di posisi yang nggak di atas display monitor kalian. So, tentang penggunaan, is it good? Ya, dengan spek Full HD wide lens tentunya gambar yang akan dihasilkan akan terasa lebih luas. Dan buat gue sendiri pun akan lebih prefer dengan lensa webcam yang wide ya. Karena kalau standarnya itu ya kerasa kayak jarak antara webcam ke gue itu deket banget. Jadi kurang nyaman aja gitu full muka gue di kameranya. Cuma ya itu, minus dari penggunaan wide lens pada webcam ini, yang kalian perlu tahu juga, yang kalian perlu perhatikan itu di bagian objeknya, yang pada di pinggir webcamnya itu akan terasa jadi peyang gitu ya, terasa terdistorsi sama lensanya. Jadi kalaupun wide lens, tetap rekomendasinya ya kalian di tengah kameranya lah. Kualitas gambarnya pun ini udah standar kualitas Full HD lah. Hasilnya walaupun gak tajam-tajam amat, tapi masih bisa mendapatkan objeknya dengan jelas. Warnanya juga dapat semuanya, nggak ada yang hilang kalau overexposed maksud gue. Sama di penggunaan gelap pun webcamnya ini ada pengaturan otomatis cahayanya agar tetap bisa ngambil gambarnya. Not the best, dan jangan ngarep juga nih kayak kamera Sony. Untuk FPS-nya sendiri cuma bisa di 30 FPS aja, rata. Buat di kondisi gelap ke terang nggak ada permasalahan dari FPS-nya. Stutternya masih aman, tapi kalau transisi dari gelap ke terang, gue agak terganggu aja sih. Pengaturan webcamnya ini harus coba dulu dari kondisi yang diterangin banget, jadi overexposed dulu, baru ke kondisi normalnya. Ya sedikit kocak aja gitu, tapi setelah itu ya working fine aja. Dan untuk urusan fokusnya ya webcam ini nggak ada autofokusnya, cuma fix fokus aja, yang mana lu mau kondisi jauh atau dekat pun nggak ada pengaruh fokus pada webcamnya ini. Ya sedikit kurang keren sih untuk fitur ini.
Tapi selama pengetesan gue sih nggak ada problem pada penggunaannya. Cuma karena akhir-akhir ini webcam yang gue gunakan buat conference itu pakai si kakaknya, si Albatros ini, pastinya ketika gue coba si Crusher kayak auto nggak nyaman aja gitu ya. Ya wajar lah, dari 2K ke Full HD terus fitur yang lebih ke fitur yang lebih dipangkas lagi. Tapi kalau kalian memang bener-bener belum punya webcam, pastinya bakalan cukup terbantu lah. Apalagi selama ini yang cuma pakai webcam laptop aja. Posisi ikut layar laptop terus nggak bisa di-adjust, kadang posisinya itu nggak pas, apalagi buat yang suka pakai dual screen laptop. Kualitasnya pun kalau dibandingkan dengan laptop juga cukup kerasa jauh. Dari range gambarnya, kualitas cahaya yang masuk, resolusi dan webcamnya ini nggak nge-mirror. Jadi berasa lu lagi pakai kamera biasa aja gitu. Kayak it's nice to have sih memang. Cuma tetap balik lagi ke kalian, ini bukan barang penting banget yang harus kalian punya. Apalagi kalau udah punya laptop, kan laptop udah ada webcamnya, bisa aja kalian maksimalin dulu. Terus komputer juga kalau misalkan kalian belum ada kebutuhan yang perlu pakai webcam, ya gue rasa belum perlu beli ini. Tapi memang kalau lu udah mulai butuh dan ingin mempercantik gaya lu saat lagi video conference, nge-zoom atau video call, dan gak suka angle gambar yang aneh, apalagi pakainya komputer gitu yang belum ada webcam, ya wajib lah kalian perlu webcam. Banyak pilihan webcam yang kalian bisa ambil. Yang ini yang gue lagi bahas bisa. Atau mungkin mau yang spek lebih tinggi, lebih bagus, dan tentunya lebih mahal. Seperti ini, ya bisa-bisa aja. Tinggal pilihan kalian dan tinggal cocokin aja dengan kantong kalian. So, mungkin aja review gue dari webcam NYK Nemesis A50 Crusher. Thank you buat kalian yang udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja kalau kalian masih punya pertanyaan. Atau kalau kalian mau kasih kritik ataupun saran di video ini. Dan ada gitu aja, subscribe channel ini kalau kalian belum, like videonya kalau kalian suka, follow juga Instagram kita di nyan.t, dan jangan lupa buat join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Udah mungkin itu aja, di sini ada gue Ali sebagai hostnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.